Saudara, usai reshuffle, kursi Menpora kini tak lagi dijabat oleh kader Partai Golkar. Apakah penggantian ini murni perbaikan kinerja atau ada unsur politis lainnya? Kita akan bahas bersama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, sudah ada Bang Ahmad Doli Kurnia melalui sambungan Zoom, dan juga analis politik dari Carta Politika, Mas Yunarto Wijaya yang bergabung bersama saya di studio. Mas Toto, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga Bang Doli melalui sambungan Zoom. Terima kasih Bang Doli. Bang Doli, saya langsung aja nih. Kalau sebelumnya sudah beredar info kader Partai Golkar Putri Komarudin akan diusulkan jadi Menpora, tapi ternyata namanya tidak keluar dan ternyata tidak diduga-duga nama dari Erick Thohir. Bagaimana Partai Golkar melihat hal ini? Iya, saya kira dari awal sejak beberapa waktu lalu ya Pak Prabowo melakukan reshuffle kabinet ini, kami sudah menyampaikan bahwa salah satu pertimbangan utamanya adalah untuk bagaimana meningkatkan kinerja ya atau performance dari kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini. Jadi pasti selama ini Pak Prabowo sudah punya raport ya, punya penilaian terhadap semua jajaran menterinya gitu ya, mana yang perlu, mana yang kemudian perlu dipertahankan, mana yang perlu dievaluasi dan kemudian diganti, itu pasti sudah ada dalam pertimbangan Pak Prabowo. Nah memang di dalam pemerintahan politik di Indonesia tidak kita bisa juga mengabaikan tentang pertimbangan kekuatan atau perimbangan politik ya, karena memang pada saat Pilpres selalu tidak pernah ada seorang presiden yang didukung oleh satu partai politik, tapi didukung oleh beberapa partai politik yang mengkoalisi. Nah, dan itu memang sudah ditunjukkan dalam wajah kabinet dalam periode ini. Di awal ada beberapa jabatan atau posisi menteri yang diisi oleh partai-partai politik. Nah, kami di Partai Golkar selama ini sudah diberi kepercayaan kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Ada 8 pos kementerian ya, yang diisi oleh kader-kader yang berasal dari Partai Golkar. Nah, tentu itu juga tetap pada pertimbangan kinerja yang paling utama. Nah, kemarin pada reshuffle sebelum ini itu ada satu pos kementerian yang selama ini yaitu di Menpora ya, dijabat oleh saudara Adi Dito. Itu kemudian diganti. Dan kalau kita bicara tentang komposisi jumlah perimbangan, nah kader Partai Golkar ada Pak Mukhtarudin yang kemudian diberi kepercayaan sebagai menteri. Jadi artinya Partai Golkar tidak masalah karena sudah terakomodir seperti itu dengan 8 kursi menteri di Kabinet Merah Putih? Ya tentu tidak ada masalah karena sekali lagi semua kita sama-sama paham bahwa penyusunan kabinet atau pergantian kabinet segala macam itu adalah prerogatifnya seorang presiden. Tentu kita harus hormati dan terima apapun keputusan dari presiden itu. Mas Toto, ini kan kursi Menpora biasa dijabat oleh kader Golkar. Dengan pergantian ini tidak lagi dijabat oleh kader Golkar, tapi tadi di sisi lain P2MI juga sudah kader Golkar. Ini menurut Anda apakah memang sudah ada tukar guling seperti apa? Saya malah bingung kalau ada yang menyatakan bahwa biasanya dipegang oleh Partai Golkar. Karena sebetulnya baru pada saat itu sempat ada Zainuddin Amali, lalu kemudian oleh Dito. Tapi sepanjang masa reformasi tidak. Berarti hanya identik saja ya? Suryo. Kalau ditanya pada masa Orba, ya. Bahwa hampir pasti Menpora atau menteri-menteri lain isinya Partai Golkar. Dari Bang Akbar Tanjung, Hayono Isman. Tapi sebenarnya salah kaprah kalau ada yang mengatakan bahwa ini jatahnya Partai Golkar. Yang tidak bisa dibantah malah hampir selalu pasca reformasi itu menterinya berkumis, Mbak Cynthia. Dari yang namanya Adi Aksa Daud, Roy Suryo, sampai Imam Nahrawi, sampai Dito itu katanya juga mempertahankan kumis gitu ya. Sekarang enggak ya? Jadi sebetulnya tidak memang jatahnya Partai Golkar zaman Orba ya. Dan sebetulnya tidak mengagetkan kalau hampir pasti bahwa Menpora tidak akan ditempati oleh kader Golkar lagi karena sudah terdapat jawaban pada saat reshuffle tanggal 8 Oktober 8 September kemarin bahwa Golkar sudah mendapatkan jatah pengganti. Di P2MI. Kalau sampai Menporanya dikasih ke Golkar juga, di situ pro dan kontra malah mungkin terjadi. Nggak aneh dong kalau partai lain ada tukar guling protes. Ini dong ya, tukar guling dari posisi jatah. Loh, kabinet ini memang tukar guling. Kalau tidak tukar guling nggak akan ada jumlah wamen sebanyak ini.
nggak Bang akan Doli nggak tenang aja segemuk ya. ini. Kritik utama dari pemerintahan Pak Prabowo ini kan dalam konteks kabinet gemuk. Apakah masih terjadi? Iya. Tadi kalau kita lihat selain 2 menteri yang diisi posisi jabatannya, wamen-wamen juga kemudian tadi kan menempatkan kader-kader partai, PKB nambah 1, PBB nambah 1. Artinya memang harus diakui unsur kompromi, mungkin untuk kepentingan menambah kekuatan politik, itu masih menjadi faktor utama. Oke, kalau dari Partai Golkar sendiri, Bang Doli, apakah reshuffle yang sudah dilakukan, ini kan artinya reshuffle ketiga yang dilakukan Pak Prabowo ya, apakah lebih ke antara kebutuhan dari kursi-kursi menteri diposisikan dengan orang-orang yang memang dipilih Pak Prabowo dianggap mumpuni untuk menjabat di kementerian tersebut, atau memang ada unsur politiknya? Ya, saya kira saya pernah juga menyampaikan reshuffle kali ini ketemu 3 hal dalam satu momentum ya. Yang pertama adalah tentu saya katakan tadi ini tidak ujuk-ujuk ya, sudah dipersiapkan. Saya kira dalam 10-11 bulan terakhir ini pasti Pak Prabowo juga sudah punya penilaian terhadap menterinya masing-masing gitu. Nah, yang kedua adalah tidak bisa juga dipungkiri, saya kira peristiwa kemarin adanya dinamika ya, adanya penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan adik-adik mahasiswa yang kemudian banyak menuntut menyampaikan tuntutan ya 17/8 itu. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah bahwa seperti janjinya atau pernah yang disampaikan Pak Presiden, sebetulnya kan tahun kedua tentu harus ada peningkatan kualitas kerja atau kinerja yang harus disiapkan oleh pemerintahan ini di bawah kepemimpinan Pak Presiden. Itu kan tinggal 1 bulan lagi. Jadi sebetulnya ini persiapan untuk memasuki tahun kedua. Setelah 1 tahun pertama ini tentu ada capaian-capaian yang sudah diraih, tetapi juga mungkin ada juga PR-PR yang harus diselesaikan dengan peningkatan kinerja itu. Nah, apalagi kemarin kan juga sekaligus ada juga ketemu momentum lahirnya undang-undang tentang haji ya, yang merekomendasikan adanya Kementerian Haji dan Umroh sebagai kementerian baru. Nah, itu juga saya kira menjadi salah satu momentum kenapa ini diambil reshuffle itu. Oke, Mas Toto, kalau menurut Anda sendiri, ada tidak sih pertimbangan Presiden? Kalau tadi kan memang disebutkan dengan Bang Doli bahwa ini memang pilihan Presiden karena dianggap posisinya cocok dengan figur tersebut. Kalau dari Mas Toto sendiri, apa benar seperti itu? Ada 2 pendekatan yang berbeda kalau saya lihat. Dalam konteks menteri harus diakui ini lebih nuansa Prabowo-nya terasa ya. Kalau kita lihat misalnya pilihan terhadap Menko Polkam, ini mengembalikan pada tradisi lama Indonesia menempatkan biasanya Menko Polkam atau dulu Polhukam itu pada yang latar belakangnya militer. Dan kita tahu juga seperti Pak Jamari ini katanya ya itu udah menjadi bagian dari Gerindra juga. Artinya secara chemistry, latar belakang, termasuk mindset, ini Prabowo sekali. Artinya maksud Anda Pak Prabowo memilih orang-orang yang dekat dan sesuai visi misinya dengan Pak Prabowo? Betul, dalam mindset. Makanya bahasa saya adalah mindset. Mindset seorang Prabowo saya meyakini lebih cocok ketika berbicara Menko Polkam, ya seperti yang tradisi ada, bahwa latar belakangnya militer dan orang yang dekat dengan saya misalnya. Yang kedua, ketika berbicara Erick Thohir jadi Menpora, ini kan sebenarnya hanya turunan saja dari mindset Pak Prabowo juga, utamanya terkait dengan yang namanya Kementerian BUMN, seharusnya tidak seperti yang dijalankan pada masa-masa sebelum, tapi dijalankan oleh sejenis sovereign wealth fund yang kemudian menjadi danantara. Dan kita tahu efeknya adalah Kementerian BUMN itu seperti nggak ada gunanya lagi. Itu yang menyebabkan kemudian pertanyaannya apakah akan dibubarkan begitu saja. Nah, tapi bertemu dengan sosok Erick yang kita harus akui dalam konteks portfolio nggak bisa dibantah untuk olahraga, dia akan sangat bagus sekali. Ya, oke. Mas Toto, tapi tapi dalam konteks tadi Wamen berbeda. Wamen menurut saya ini bukan tentang mindset Prabowo. Ini sekedar masalah menambah kepastian, stabilitas politik, menambah kekuatan politik. Makanya seperti PKB yang orang katakan setengah-setengah. Karena dulunya kan sebenarnya kan tidak mendukung Prabowo. Mendapatkan jabatan 1 menteri, 1 wakil menteri, sekarang ditambah 1 wakil menteri. PBB ditambah 1 atau berpindah wakil menteri juga misalnya dengan posisi yang lebih tanda kutip mentereng. Menurut saya hitung-hitungnya itu bukan hanya ya, lebih berorientasi pada
hitung-hitungan kompromi politik untuk Wamen. Berarti kalau posisi menteri itu adalah orang yang dipercaya Pak Prabowo, tapi kalau Wamen itu hal yang berbeda, begitu Mas Toto ya? Saya tidak mengatakan Erick Thohir juga dipercaya ya. Sebenarnya Erick Thohir kalau kita bicara afiliasi politik lebih kepada orang Jokowi. Mindset. Maka Erick Thohir itu kan turunan dari Danantara, Kementerian BUMN yang tidak diperlukan lagi, tapi kebetulan Erick Thohir memiliki portfolio yang bisa mengisi kekosongan di Kita akan masih membahasnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ya, saya cuma ditelepon Setkap untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI Pak? Akan ikut campur pemerintah Pak? Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya, ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu. Nanti FIFA bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari? Semua aturan dari FIFA. BUMN gimana Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti Presiden Pak Mensesnek nanti. Di bawah Danantara apa? Masih ada Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda. Padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Untuk kembali Pak, apakah nanti BUMN akan dilebur ke Danantara atau? Tadi saya sudah jawab, nanti ada PLT-nya, tentu daripada Pak Mensesnek akan menyampaikan. Olahraga akan menjadi prioritas apa aja Pak? Sendiri tahu bagaimana Pak? PLT-nya sendiri bagaimana? Apakah dari internal? Nggak, saya belum tahu, saya belum ditugaskan sampai situ. Rekomendasi nggak Pak? Untuk Kenapa? BUMN nanti memberikan Oh, itu hak prerogatif Presiden. Apakah cukup dari wamennya saja atau mungkin tokoh baru? Itu hak prerogatif Presiden. Untuk olahraga untuk olahraga yang jadi prioritas apa Pak nanti Pak? Dan lain sebagainya hingga saat ini penegasan belum terinfo apa? Belum, itu nanti ada prosesnya sendiri kan? Di DPR semua, kita ikutin saja gitu. Untuk target jangka pendek Pak sebagai Menpora? Baru besok sertijab, baru review, tunggu dulu. Target Udah lama nggak jadi ketua KOI, udah lupa. Program prioritasnya Pak? Tadi saya bilang, tadi saya sudah sebutkan pemuda dan olahraga itu prioritasnya. Baru besok sertijab, ya kan? Nanti baru kita review seperti apa gitu. Ya kan? Itu yang kita harus lakukan. Kalau jangka pendek Pak, mengingat sekarang kan akan menjelang Jangka SEA Games. pendek ngurusin badan karena udah mesti bulu tangkis lagi, renang lagi ya. Oke. Bang Doli, dengan adanya nama Erick Thohir di kursi Menpora, bukan lagi kader Partai Golkar, tapi di sisi lain sudah ada nama Pak Karding di P2MI. Apakah sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi khusus antara Partai Golkar dengan Presiden Prabowo? Bang Doli, mohon maaf masih di mute. Suaranya belum. Ya, silakan. Ya, kita akan coba memperbaiki, Bang Doli, mohon maaf mungkin bisa diperbaiki untuk audionya karena tidak terdengar di studio. Baik, saya akan ke Mas Toto dulu kalau gitu. Mas Toto, bagaimana sih Anda membaca strategi dari Pak Prabowo sendiri? Belum ada 1 tahun, sudah 3 kali reshuffle ya. Apakah memang ini bagian dari strategi Pak Prabowo? Karena kalau dibaca-baca,
sangat membutuhkan orang yang dekat dengan beliau dan juga orang yang dipercaya. Kata kuncinya Cynthia udah kasih clue-nya tadi sebenarnya. Jadi gini, ketika ada presiden yang menampung lebih banyak orang, bahkan dengan pos yang lebih banyak dibanding dengan masa-masa sebelumnya, kalau personal lebih banyak, masalahnya juga pasti lebih banyak. Iya. Masalahnya lebih banyak, potensi pergantian juga lebih besar. Artinya begini, saya melihat ada dua karakter Pak Prabowo yang kemudian ini bisa bertabrakan satu sama lain. Dengan? Di satu sisi ya antar dua keinginan itu gitu ya, antar dua kehendaknya. Di satu sisi kita tahu Pak Prabowo terlihat sekali tidak mudah untuk percaya orang. Makanya kan ada yang kemudian berspekulasi lingkaran dalam Pak Prabowo siapa, lingkaran setengahnya Pak Prabowo siapa, dia yang bisa menjadi juru bisiknya misalnya. Yang kedua, kita tahu juga adalah sebuah fakta politik bahwa Pak Prabowo ternyata di awal kepemimpinannya itu membangun atau menampung siapapun, ingin merangkul siapapun. Makanya kabinetnya gemuk ya. Dalam konteks itulah personilnya banyak, tapi beliau akan gampang kecewa juga. Otomatis outputnya atau outcome-nya adalah kita akan bukan tidak mungkin akan sering melihat proses reshuffle tadi. Oke, artinya reshuffle ketiga ini bagian dari kekecewaan Pak Prabowo? Ya sudah pasti. Nah pertanyaannya adalah jangan-jangan ini belum reshuffle terakhir menjelang 1 tahun kepemimpinannya. Dan saya berharap seperti itu dalam tanda kutip, harusnya menutup evaluasi 1 tahun pemerintahan betul-betul nanti akan sebelum 20 Oktober itu ditutup dengan rangkaian reshuffle yang basisnya adalah keseluruhan kinerja. Yang terjadi hari ini kan masih dalam konteks menutupi kekurangan dari reshuffle 8 September. Karena masih ada 2 kursi menteri yang kosong. Tapi dikasih bumbu nih, ada wamen-wamen juga yang diganti gitu misalnya ya. Saya berharap bahwa kemudian ada evaluasi seutuhnya ketika berbicara mengenai evaluasi sebelum 20 Oktober, evaluasi 1 tahun. Kenapa? Cynthia ini presiden dengan ambisi terbesar sepanjang setelah reformasi. Nggak ada yang berani target ekonomi, pertumbuhan ekonomi 8%. Berani membuat program bombastis dengan ratusan triliun anggaran dalam kondisi yang lagi tersendat-sendat loh penerimaan negara. Kalau itu tidak diimbangi oleh eksekusi yang baik, tentu saja dari personal yang baik, yang jujur tidak mudah didapatkan dari kabinet yang terlalu akomodatif. Karena kompromi, tidak ya? Ya, pada akhirnya mau tidak mau pembentukan kabinetnya kompromistis. Evaluasinya jangan kompromistis dong. Jangan lagi didasarkan pada keterwakilan, harus tanpa beban. Pak Prabowo bicara mengenai evaluasi dari kinerja. Nah itu yang kita tunggu ujungnya akan seperti apa. Oke, saya akan coba ke Bang Doli. Bang Doli, menyambung pertanyaan saya yang sempat terjeda, apakah dari Partai Golkar sendiri sempat berdiskusi dengan mungkin orang dekat Pak Prabowo, mungkin dengan Pak Prabowo langsung terkait dengan kursi ataupun bagian dari Golkar di Kabinet Merah Putih? Ya pasti bahwa seperti yang saya katakan tadi, penyusunan kabinet ini kan tentu dari awal itu melibatkan unsur partai politik. Dan tentu komunikasi yang dilakukan itu melalui ketua-ketua partai politiknya. Dan kami di Partai Golkar juga sudah memberikan kepercayaan ya bahwa representasi dari Partai Golkar untuk bicara tentang kabinet kepada presiden itu adalah ketua umum. Dan tentu saya kira munculnya nama Pak Mukhtarudin itu ya, terus kemudian diberhentikannya Pak Dito sebagai Menpora. Dan kemudian Pak Mukhtarudin ditempatkan sebagai Menteri P2M itu pasti sudah melalui komunikasi antara Pak Presiden dengan Ketua Umum Partai Golkar. Apa saja sebenarnya yang dibahas ataupun diskusi Partai Golkar seperti apa dengan Pak Presiden? Waduh, saya detailnya saya tidak bisa, karena saya tidak tahu ya, karena yang diskusi antara Pak Prabowo dengan Pak Bahlil sebagai ketua umum gitu. Dan pembicaraan detailnya seperti apa kami tidak diberikan informasi, tetapi hasilnya yang kemudian kita sudah lihat bahwa Pak Mukhtarudin menjadi Menteri P2MI dan Pak Dito berhenti sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke, artinya apakah ini bagian dari kompromi dalam tanda kutip Golkar mengisi posisi P2MI sementara kursi Menpora yang sebelumnya diisi oleh Golkar tidak lagi diisi oleh Partai Golkar? Ya tadi seperti yang saya katakan, tentu saya kira kan itu berbasis pada penilaian terhadap kinerja dari masing-masing pos menteri ya. Ketika misalnya ada evaluasi pada kementerian tertentu yang diisi oleh kader partai tertentu, saya kira itu pasti akan dikomunikasikan.
Nah, ketika kemarin misalnya Pak Dito termasuk yang di dalam penilaian harus kemudian diganti, ya pasti, dan Pak Dito adalah kader Golkar, pasti Pak Prabowo sebagai presiden, sebagai juga pimpinan koalisi, pasti akan menyampaikan kepada Pak Bahlil sebagai ketua umum, dan kemudian ada pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut ketika dalam mengisi pada posisi-posisi lainnya di dalam pergantian kabinet ini. Oke, Mas Toto, kalau Anda menganalisa orang-orang yang dipilih Pak Prabowo ini seperti apa sih? Yang hari ini dan juga yang tanggal 8 September. Yang hari ini tadi saya sudah sebenarnya memberikan clue kalau bicara di level menteri atau misalnya pengganti PCO ya, Badan Komunikasi Pemerintah nama barunya, itu di luar, kalau kita bicara ada Pak Jamari dan Anggaraka, itu orangnya Pak Prabowo. Orang yang tadi turunan dari mindset dan Pak Prabowo merasa dekat gitu ya. Dan kalau berbicara wamen, saya nggak yakin Pak Prabowo kenal. Oh gitu. Nama-nama yang kemudian. Artinya ada yang membisikkan Pak Prabowo, orang-orangnya ini aja atau yang menunjuk? Loh, kalau partai ya tentu saja partai. Ya. Dan terlihat sekali dari pembentukan kabinet yang jumlah wamennya terbanyak sepanjang sejarah, Pak Prabowo kan terkesan memberikan cek kosong. Artinya jatah dong ya? Memang jatah. Kalau tidak jatah tidak akan sebesar ini, tidak akan segemuk ini. Pertanyaannya nanti apakah kalau patokannya adalah tetap penjatahan dalam konteks kuantitatif, misalnya Golkar 8+3, lalu kemudian Gerindra kan 7+3 dan lain-lain. Reshuffle ke depan itu kan jangan sampai seorang presiden ketika reshuffle itu kan berbicara kualitatif, evaluasi kinerja, lalu terpatok, aduh saya pengen ganti Golkar nih misalnya, tapi bagaimana caranya supaya dia tetap 8+3? Oke, jadi komposisinya yang diutak-atik. Itu yang akhirnya membuat kabinet ini kabinet kuantitatif, bukan kabinet kualitatif. Padahal basis kinerja itu kan kita bicara kualitatif, kerjanya bagus atau tidak, KPI-nya tercapai atau tidak. Ini problem yang tidak hanya terjadi pada Presiden Prabowo semata. Presiden sepanjang masa reformasi semuanya terikat dengan jatah penjatahan ini. Tapi sayangnya Pak Prabowo yang menang dengan 58%, transisi rezimnya sangat mulus, kenapa melakukan ini dengan skala lebih ekstrim? Itu yang saya harapkan perlahan bisa dikikis. Oke, Bang Doli gimana menurut Anda? Perspektif Mas Toto sesuai tidak dengan apa yang terjadi sebenarnya? Karena kita tahu kan Pak Golkar merupakan bagian dari koalisi. Tapi dijawab usai jeda, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Atau prioritas Bapak sebagai Menko Polhukam yang baru? Kan tadi sudah disebutkan ada ketua badan. Siapa tadi? Pak Doviri. Nah, kan udah jelas. Apa lagi? PR pertama dari presiden apa, Pak? PR pertama dari presiden apa, Pak? Arahan dari beliau. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilah. Kemarin belum penunjukan. Kenapa? Komunikasi awalnya dengan presiden sebelum penunjukan apa pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin Pak? Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah usia sekian, sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa Pak agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih Pak melihat kondisi yang sekarang Pak? Yang harus jadi prioritas Pak sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Apa sudah ada komunikasi dengan Pak Syafri Pak? Dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai Menko Polhukam interim Pak yang kemarin jadi concern juga Pak. Kenapa? Penanganan demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak Prabowo? Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya Pak langsung Iya, langsung ke sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya tadi udah bicara dengan beliau. Ada prioritas untuk mencari orang. Koordinasi polisi dan TNI sendiri nanti apakah memang harus diperbaiki ke depannya Pak? Itu yang saya bilang, saya lihat tuh kalau perbaikan terus menerus lah ya, masa hanya satu event enggak.
Summit yang jelas memerlukan dukungan semua, terutama dari kalian untuk kepentingan ke depan kita. Ya, kita harus bersatu. Nggak ada lagi cerita lain. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang baik, mari kita bersatu bersama-sama untuk menghadapi bangsa ke depan. Gitu Pak, ya. terkait reformasi Polri, Pak, ini apakah arahnya akan pergantian Kapolri atau seperti apa, Pak? Wah, belum tahu. Kok tanya saya, tanya presiden lah itu. Tapi ada komunikasi mungkin, Pak? Ya, saya kira itu ya. Nanti lain kali lagi kita tambah setelah saya konsolidasi di kantor. Oke, terima kasih ya. Bang Doli, sudah hampir 1 tahun Kabinet Merah Putih memimpin bangsa Indonesia, tapi sudah 3 kali dilakukan reshuffle. Menurut Anda nih Bang Doli, apakah ada pergeseran keseimbangan kekuasaan mungkin dari Partai Golkar sendiri justru merasa lebih kuat atau tidak jauh beda karena kursi P2M ini? Ya, saya kira kalau dilihat dari perspektif susunan kabinet ya, komposisi kabinet, tentu sekali lagi apapun itu kan semua tergantung dari Pak Presiden ya, bagaimana supaya semua program-program yang sudah disusun ya sebagai turunan dari visi yang sudah ditetapkan itu bisa bekerja atau berjalan dengan baik. Gitu. Nah, tentu penempatan orang-orang itu saya kira dengan pertimbangan itu, walaupun sekali lagi memang pertimbangan keseimbangan politik, terutama perwakilan partai politik, itu juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan Pak Presiden gitu. Nah, kalau dari perspektif kami, saya kira sejauh ini konsolidasi politik ya yang dilakukan oleh Pak Presiden, baik yang ada di DPR maupun kemudian di kabinet, yaitu sejauh ini menunjukkan adanya ya stabilitas politik yang cukup kuat ya untuk menjalankan program-program itu. Oke, Mas Oto, ya. Kalau Anda melihat nama Djamari Chaniago, seperti apa figurnya? Apakah cukup mumpuni untuk menjadi Menko Polkam? Ya, Pangkostrat, Kasum pada masa pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi, namanya cukup dikenal karena apalagi saat itu kan terjadi pergolakan politik. Dan menarik ya, Pak Djamari ini salah satu dari 7 anggota Dewan Kehormatan Perwira yang memutuskan juga kesalahan dari Pak Prabowo. Ya, sisi positifnya kita bisa lihat rekonsiliasi terjadi di antara para elit, tidak baper gitu ya. Tapi di sisi lain kan ada pertanyaan, ini generasi yang terbentuk lebih lama pada masa Orba, apakah punya sense yang sama ketika melihat tuntutan-tuntutan yang ada dalam situasi belakangan? Karena kalau saya lihat ada kecenderungan pertanyaan nih, kok berhenti seakan-akan reformasi hanya pada kepolisian? Kan tadi ada juga bantahan atau penjelasan dari Pak Yusril, tim investigasi yang setahu kita tadinya sudah disetujui juga oleh Presiden. Kok berhenti pada level reformasi kepolisian? Padahal kalau kita baca 17+8, suara teman-teman aktivis juga ingin ada kepastian TNI menempatkan dirinya sebagaimana mestinya ada di barak. Kembali itu yang harus disesuaikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini yang kita harapkan tidak masuk pada perdebatan kalau kemudian yang jadi Menko Polkam adalah militer, lalu militer akan bisa offside. Kalau polisi yang bisa offside. Atau kalau sipil kemudian kedua-duanya akan tergeser. Enggak, kita bicara by rule. Nah, catatan yang saya pikir perlu di-highlight adalah ke depan ya, supaya kemudian reshuffle tidak jadi pertanyaan. Yang pertama adalah dalam konteks banyak pertanyaan, kok kayaknya ada masalah sistem atau aturan yang belum clear. Contoh Kementerian BUMN. Sampai tadi belum ada jawaban pasti ya. Apakah nanti akan ada pengganti definitifnya? Apakah kementeriannya akan dibubarkan karena sudah ada Danantara? Kalau iya pun harusnya kan ada penyesuaian aturan. Nah, kenapa orangnya terlebih dahulu, bukan aturan dan sistemnya terlebih dahulu? Ini juga dan juga betul. Saya pikir jangan dilupakan loh, ada hal yang substantif juga dalam konteks kabinet ya. Kemarin itu ada pengangkatan 3 wamen menjadi komisaris. Masih terjadi, padahal sudah ada keputusan MK. Tidak boleh. Itu yang menurut saya siapapun yang namanya menteri terpilih, wakil menteri terpilih, tapi pastikan dong Pak Prabowo bahwa kabinet ini berlandaskan pada sistem
dan hukum yang berlaku jangan didasarkan pada yang penting nunjuk orang siapa yang saya suka, kira-kira seperti Oke, itu. baik. Terima kasih untuk perspektifnya Mas Sama-sama. Toto, Mas Yunarto Wijaya, dan juga terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia sudah memberikan perspektif di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, Bang selamat malam Dolfi. Bang Doli. Yap.